sahabat Hermina, kembali lagi di podcast Hermina bersama saya, Dr. Kadita. Nah, kali ini para moms pasti penasaran banget nih, ada nggak ya persalinan normal yang tanpa rasa sakit? Nah, sekarang kita udah sama ahlinya nih di sini, sama Dr. Adrian Gunawan, spesialis obstetri dan ginekologi. Halo, saya Dr. Adrian. Halo dok, gimana nih kabarnya? Baik. Wah, senang banget nih dok sama dokter kali ini. Oh, sama-sama. Saya juga senang bisa berada di sini. Siap dok. Nah dok, sekarang nih para moms nih pada penasaran gitu. Ada nggak sih dok persalinan normal yang tanpa rasa sakit? Oke, sebenarnya ada ya. Jadi yang menjadi salah satu masalah dan kadang-kadang itu menjadi halangan untuk para ibu hamil untuk melahirkan karena mereka takut. Sebelum melahirkan sudah ada kekhawatiran, wah nanti pas lahiran nih akan sakit nih, ya. Apalagi ambang nyeri setiap wanita itu berbeda-beda ya. Jadi yang memang sangat takut sekali, mereka akhirnya memutuskan memilih untuk tidak mau lahir normal. Yang sebenarnya sayang sekali. Nah, karena memang ada persalinan tanpa rasa sakit. Ya, nah persalinan dengan rasa sakit itu bisa dibantu dengan namanya metode ILA, ya, intralabor anesthesia. Kalau boleh tahu nih dok, sebenarnya ILA tuh gimana sih dok metodenya? ILA itu sebenarnya sama aja ya, sama persis dengan persalinan biasa, tetapi di sini ada dibantu dengan salah satu rekan kita lagi yaitu dokter anestesi. Dokter anestesi akan memberikan suntikan. Ya, suntikan itu pada tulang belakang. Pada tulang belakang ibu akan disuntikan sehingga selama proses persalinan tidak akan merasakan rasa nyeri apapun. Wah, Gitu ya. Nah, itu sangat membantu sekali karena nanti seiring berjalannya persalinan, saat pembukaan semakin besar, rasa nyeri biasa memang kontraksi semakin kuat, rasa nyeri pun semakin meningkat. Nah, disinilah peran ILA tersebut, menghilangkan rasa nyeri tersebut, tapi kontraksi akan tetap berjalan seperti biasa. berarti sebenarnya nggak terlalu banyak perbedaan ya dok antara ILA dan persalinan normal tanpa anestesia itu? Ya, yang akan dihilangkan adalah rasa nyerinya tersebut. Ya, proses persalinannya kurang lebih sama. Ada perbedaan tapi tidak terlalu banyak. Perbedaan yang biasa terjadi karena rasa nyerinya menghilang, terkadang proses persalinan sedikit lebih lama. Sedikit lebih lama, pembukaannya meningkat lebih pelan. Pada saat proses penurunan kepala lebih pelan juga turunnya. Nah, yang satu lagi membedakan adalah pada saat harus mengedan. Ya, pada saat pasien udah pembukaan lengkap akan dipimpin untuk mengejan. Namun karena tidak ada rasa nyeri, karena terlalu enak nih, jadi mau lahiran tapi nggak ngerasain apa-apa gitu. Akhirnya pada saat harusnya mengejan, kadang-kadang terlena. Mereka nggak ngejan juga akhirnya. Di situ bedanya. Nggak full power gitu dok? Oke, Ya. baik dok. Lalu gini dok, ada yang bilang nih dok, kalau misalnya pakai ILA bisa sambil ngapain aja sih dok gitu dalam Sebenarnya persalinan? sekali ya. Jadi waktu itu ada kebetulan cerita ya, beberapa pasien juga sih sebenarnya pada saat yang tadi saya bilang mereka terlena. Wah, ini udah saatnya mengejan nih Bu, udah pembukaan lengkap. Ayo yuk. Iya sebentar dok. Terus dia mainan handphone. Dia mainan handphone ngapain? Dok, saya mau GoFood sebentar. Oh, oke. Dan sambil dia pesen GoFood, dipimpin mengejan, akhirnya bayinya sambil lahir. Dok, pesanan saya udah on the way. Oke, good. Itu kenyataan tapi. Wah, Ya, oke. berarti memang terbukti ya dok, persalinan normal dibantu dengan ILA ini sangat efektif untuk menghilangkan rasa nyerinya ya dok. Sangat efektif sekali. Baik, jadi bisa menaikkan angka persalinan normal sebenarnya ya dok Tentu ya. saja, terutama untuk ibu-ibu yang mendambakan persalinan normal, ya, yang bisa membantu mereka untuk pemulihan lebih cepat. Oh, Kenapa bisa pemulihan lebih cepat? Tentu saja karena persalinan normal ya. Jadi memang kalau kita tahu bahwa kalau persalinan normal setelah selesai melahirkan, pasien bisa langsung beraktivitas, bisa langsung mengurus anak
babynya sendiri, proses penyembuhan luka lebih cepat dibandingkan kalau kita harus melahirkan dengan metode operasi sesar. Oke dok. Jadi kelebihannya ini lumayan banyak ya dok ya, membantu angka persalinan normalnya menjadi lebih meningkat, membantu ibunya untuk tidak takut untuk melakukan persalinan normal. Ya, itu yang paling utama ya. Iya. Lalu selanjutnya pemulihannya jadi lebih cepat ya dok ya, karena berbeda dengan metode yang lainnya. Gitu. Kira-kira nih dok, ada nggak sih dok persiapan yang harus dilakukan sebelum melakukan persalinan normal dengan ILA? Persiapan untuk ibunya sendiri sebenarnya tidak ada, karena persalinannya kurang lebih sama. Metode ILA tersebut suntikannya akan diberikan saat sudah mulai memasuki fase persalinan ya. Jadi fase persalinan itu dibagi menjadi fase laten dan fase aktif. Fase laten itu saat baru mulai ada kontraksi, belum terlalu teratur. Nah, pada saat ini kita belum memberikan metode ILA. Ya, biasa pada saat pembukaan fase aktif, pembukaan 3 atau 4 cm baru akan mulai diberikan, atau terkadang memang lebih awal saat baru ada pembukaannya 1, pembukaan 2 yang memang para ibu hamil tersebut mempunyai ambang nyeri yang cukup rendah sehingga mereka belum apa-apa udah langsung merasa kesakitan. Ya, tapi tidak ada persiapan khusus. Oke. Berarti para moms jangan takut nih ya dok ya, kalau misalnya nanti hamil untuk melakukan persalinan normal dengan tanpa rasa nyeri itu udah ada metodenya ya dok ya gitu, dan tanpa harus persiapan khusus yang macam-macam nih, jadi bisa dipertimbangkan selanjutnya gitu. Baik dok, kira-kira dari dokter apakah ada tambahan lagi dok? Saya rasa semuanya udah cukup. Ada cukup ya dok ya. Oke deh, jika seperti itu para moms jangan takut untuk datang dan melakukan persalinan normal dengan ILA ya. Sekian dari kami, terima kasih.